Ketiga, anak gaya belajar ketiga adalah anak yang paling sulit dengan gaya belajar kinestetik. Ya, kinestetik ini susah sekali. Dan di dunia saat ini makin banyak. Kalau zaman dulu hanya 5%. Sekarang ini saya dengar mencapai 15-20% anak yang kita kinestetik. Kita semua nggak tahu apa yang terjadi, apakah karena makanan, apakah karena chemical, apakah karena obat-obatan, kita juga nggak tahu. Tetapi kenyataannya anak kinestetik makin banyak di dunia ini. Nah, tipe anak kinestetik adalah anak yang kalau belajar harus memakai 5 panca indera. Jadi kalau 5 panca indera dia nggak bergerak, dia nggak bisa hafal, dia nggak bisa ngerti. Guru mau ngomongnya kayak apapun jelasnya, nggak nyampe. Paling yang masuk cuma 20%. Kenapa? Karena anak kinestetik ini menyenangi belajar dengan metode praktek. Seperti praktikum gitu, Pak. Mereka suka sekali. Jadi kalau belajar apa-apa mesti ada yang dipegang, mesti ada yang dirasakan, ada yang didengar, ada yang dilihat, kombinasi semuanya gitu. Jadi sulit sekali kalau Anda atau Ibu Bapak punya anak kinestetik. Itu bakalan kagak bisa duduk diem. Jadi kalau punya anak yang kayak cacing, ini di kursi gini, goyang terus, bentar-bentar goyang, benar-benar goyang. Terus di kelas nggak peduli, jalan-jalan di kelas, jalan sono, jalan sini. Gurunya sampai pusing, suruh duduk nggak bisa. Jadi kursi itu seperti ada pakunya buat dia. Dia nggak bisa menikmati sekali untuk dengerin guru ngoceh, nggak betah. Karena kinestetik, semua motorik dia harus bekerja. Sense dia harus jalan, mata dia harus ngelihat, kepala dia harus mikir, kupingnya, telinganya mesti dengerin, tangannya mesti meraba-raba pegang gitu. Jadi ada aja dah semua gerakannya, sense-nya mesti, perasaannya juga mesti jalan. Jadi anak kinestetik ini kesulitan dalam menulis, tapi mereka pandai bercerita. Jadi karena motorik speech-nya jalan. Terus dia menyukai aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh, seperti olahraga atau menari. Saat berkomunikasi, banyak menggunakan isyarat tubuh. Jadi kita berasanya sebel ngeliatin orang ngomong goyang terus. Ntar pakai tangan begini-gini. Pernah kan kita bicara sama orang, tangannya mesti goyang-goyang, kadang-kadang mesti noel-noel kita gitu. Itu mereka nggak sengaja loh. Karena mereka memang tipe belajarnya kinestetik. Terus anak kinestetik ini menghafal dengan cara berjalan atau melihat. Jadi mesti jalan-jalan, mesti lihat-lihat, dia baru bisa hafal. Senang sekali praktek atau pekerjaan tangan. Sulit duduk diam untuk belajar. Lebih suka mempraktekkan dan memberi demo terhadap apa yang mau disampaikan daripada menjelaskan dengan kata-kata. Pokoknya lebih baik kasih praktek, presentasi, itu mereka suka sekali. Jadi mereka suka bekerja di grup karena ada macam-macam model yang disampaikan oleh teman-temannya gitu loh. Nah, anak yang kinestetik ini suka sekali pelajaran yang pakai gerakan. Jadi kalau ada praktikum gitu ya, nah kita lihat anak di situ kan dia praktikum sambil nulis, tapi dia sambil pegang, lihat pohonnya, terus ada yang main musik dan lain-lain. Itu belajarnya lebih cepat. Nah, kalau udah remaja, mereka bisa ikut ekstrakurikuler ke kelompok ilmiah remaja, menolong sekali bagi anak kinestetik. Jadi kalau ibu bapak punya anak kinestetik, jangan cepat-cepat di-label dia bodoh. Jangan cepat-cepat di-label dia males. Jangan cepat-cepat di-label bahwa dia nggak ngerti, IQ-nya jongkok, pelajaran jelek melulu. Hati-hati, barangkali gurunya tidak memberikan kesempatan, memberikan materi kepada anak kinestetik. Barangkali gurunya hanya mengajar secara auditory. Jadi anak visual dan anak kinestetik menderita. Tolong bicarakan dengan gurunya, kasih tahu bahwa anak saya kinestetik, supaya bisa ada jalan keluar. Pada saat saya mengajar di Jakarta International School, saya terpaksa setiap tes, saya harus membuat 3 model tes. Tes untuk anak auditory, tes untuk anak visual, tes untuk anak kinestetik. Misalnya contohnya gini. Saya waktu itu mau ngajar bahasa, saya mengajar bahasa budaya Indonesia. Jadi saya mau ngajar tentang peta buta Indonesia. Saya cuma mau nanyanya misalnya gini, ini contoh gampangnya. Apa ibu kota Indonesia? Mau nanyanya gitu. Kalau anak auditory, saya nanya gitu. Apa ibu kota Indonesia? Nggak usah disuruh, langsung dijawab sama dia. Jakarta. Saya nanya oral kayak, saya nanya tertulis kayak, dia langsung jawabnya cepat. Tapi kalau anak visual, saya kasih pertanyaan di kertas. Apakah ibu kota Indonesia? Dilihatin sama dia lama deh. Apa ya? Nah, apa yang saya lakukan pada saat saya mau ngetes mereka hal itu, saya gambar peta buta di papan tulis gede. Saya sengaja gambar peta Indonesia. Saya gambar besar. Jadi kalau anak auditory nggak perlu ngeliat peta saya. Dia cuma baca soalnya aja. Apa ibu kota Indonesia? Dia langsung jawab Jakarta.
Buat anak visual, dia mesti ngeliat peta butanya dulu. Oh, itu ada Sumatera, ada Kalimantan, ada Sulawesi, ada Jawa. Terus Ibu Mimi di situ tulis ada satu kota besar di situ, katanya itu ibu kota. Saya tulis sengaja situ, kotak ibu kota Indonesia. Dengan dia melihat peta buta saya, dia langsung bisa jawab, oh itu Jakarta, itu ibu kota Indonesia. Dia langsung jawab di kertas, Jakarta. Nah, ketemu anak yang kinestetik, mati kutu. Tulisan juga susah, baca juga susah. Jadi saya di kelas itu punya diorama. Saya bikin peta buta Indonesia dari kertas koran. Jadi saya bikin yang 3 dimensi, yang nonjol-nonjol gitu. Saya sengaja, jadi ada section, ada sudut untuk bacaan, reading, ada writing, ada sudut yang diorama, ada sudut yang matematik. Jadi kelas saya tuh penuh sama tempat-tempat tertentu buat anak-anak kinestetik. Untuk bisa menjawab soal saya itu memerlukan waktu lebih lama. Kalau anak yang biasa mungkin 15 menit selesai, anak auditory. Anak visual mungkin 20 menit selesai. Anak kinestetik saya izinkan untuk tes sepanjang pelajaran, 45 menit. Kenapa? Karena mereka harus jalan-jalan dulu di kelas saya. Dia harus dengerin audio, dia dengerin lagi cerita saya tentang Indonesia. Nah, saya cerita, jadi kan kupingnya jalan ya, dengerin cerita tentang Indonesia. Saya ulang-ulang di situ bahwa ibu kota Indonesia itu kota besar, kota metropolitan yang namanya Jakarta, Terus dia nanti keliling lagi lihat diorama, terus nanti dia lihat lagi peta Indonesia, nanti dia lihat lagi kertasnya gitu. Terus dia mesti pegang-pegang itu diorama, dia merasakan, oh ini Jakarta ada di sini, yang Ibu Mimi bilang gitu. Lama sekali. Jadi saya izinkan anak kinestetik saya untuk melakukan tes lebih lama dari yang lain. Kenapa? Karena keterbatasan mereka. Saya nggak boleh marah dan saya juga nggak bisa bilang gini sama anak yang lain. Oh ya, yang ini spesial, anak spesial, enggak. Tapi saya diskusi dengan orang tuanya bahwa memang mereka membutuhkan waktu yang lebih, nggak bisa sama dengan anak-anak yang lain. Jadi kasihanilah anak-anak kinestetik karena mereka membutuhkan perhatian kita lebih karena keterbatasan mereka dalam belajar. Ya.